Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa qatafa atharahu ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Dan tentunya tidak lupa kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini biidznillahi tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan materi kajian kita dalam membahas babul aimani wan nuzur. Bab yang berkaitan dengan al-aiman, yaitu sumpah, wan nuzur, yaitu nazar. Ada dua bab yang kita bahas, dua bab yang kita kaji. Yang pertama adalah sumpah dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan nazar. Pada pertemuan kita yang telah lalu, kita telah membahas beberapa poin yang berkaitan dengan sumpah dan telah kita jelaskan bahwa ada 3 istilah sumpah dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah al-yamin, yang kedua adalah al-halif, yang ketiga adalah al-qasam. Semuanya dimaknai dengan sumpah di dalam bahasa Arab. Kemudian ada 3 unsur utama, 3 unsur penting di dalam sumpah. Yang pertama adalah perangkat sumpah, adatu al-qasam. Perangkat sumpah di dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama adalah wa, kemudian bi, kemudian ta. Yang berikutnya adalah tentang al-muqsamu bihi, yang diagungkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, namanya dan juga sifatnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sesuatu yang dikuatkan. Sesuatu yang dikuatkan yaitu apapun berupa perkara yang mubah. Tapi ini adalah pembahasan pembuka yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya di mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan pada nomor yang ke-611, beliau mengatakan wal halifu bi ghairillahi syirkun la tan'aqidu bihi al-yaminu. Kata beliau, wal halifu, dan sumpah, bi ghairillahi, dengan selain Allah, sumpah dengan selain Allah, syirkun, merupakan kesyirikan. La tan'aqidu bihi al-yaminu, tidak akan terikat dengannya, maksudnya hi di sini kembali kepada bi ghairillah, tidak akan terikat, tidak akan jadi al-yaminu, sumpah itu bihi, dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang berikutnya adalah sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
jika kita kaji pembahasan seputar sumpah, apabila ditinjau dari sesuatu yang dijadikan sosok untuk bersumpah dengannya, maka akan kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah yang dijadikan sumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dijadikan sumpah adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bersumpah itu hanya ada dua kemungkinan saja. Kemungkinan yang pertama, dia bersumpah dengan Allah. Yang kedua, dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ketiga. Ya, bukan Allah dan bukan selain Allah, ini tidak ada. Maka tatkala seseorang bersumpah, ada kalanya dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada kalanya dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua konsekuensinya. Yang pertama adalah sumpah tersebut dihukumi kesyirikan. Seseorang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sumpah itu dihukumi apa? Kesyirikan. Meskipun sesuatu tersebut merupakan zat yang dimuliakan, zat yang diagungkan, ya. Seperti bersumpah dengan malaikat misalnya, bersumpah dengan para nabi, bersumpah dengan para rasul, meskipun mereka adalah para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung, tetap tidak diperkenankan. Jadi orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi yang pertama, dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya syirik besar dan ada kalanya syirik kecil. Apa patokannya? Kapan seseorang bersumpah dengan selain Allah, kategori syiriknya adalah syirik besar, dan kapan seseorang bersumpah dengan selain Allah, kategorinya syirik kecil. Para ulama kita menjelaskan, patokannya adalah apabila orang yang bersumpah dengan selain Allah meyakini bahwa sesuatu tersebut setara dengan Allah, maka syirik ini adalah syirik besar. Adapun tidak ada keyakinan tersebut, dalam kondisi tidak ada keyakinan tersebut, maka syiriknya adalah syirik kecil. Tatkala seseorang mengatakan demi Dewa Wisnu misalnya. Tatkala dia mengatakan demi Dewa Wisnu, Dewa Wisnu dianggap oleh dia setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dewa yang memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta, ya, memiliki kemampuan untuk A, B, C, D dan yang lain sebagainya. Dianggap setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anggapan tersebut tatkala dia gunakan Dewa Wisnu tadi untuk bersumpah, maka sumpah tersebut masuk ke dalam kategori syirik apa? Syirik besar. Adapun apabila tatkala kita menjumpai saudara-saudara kita mengatakan demi Allah, demi Rasulullah misalnya, boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Tatkala dia mengatakan demi Rasulullah, ini adalah kesyirikan. Akan tetapi hampir rata-rata orang-orang Muslim meyakini bahwa Nabi SAW tidak setara dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang bersumpah demi Rasulullah, demi Ka'bah, maka sumpahnya ini masuk ke dalam kategori syirik kecil. Ya, masuk ke dalam kategori syirik kecil. Taib, itu adalah patokannya. Yang kedua, konsekuensi yang kedua, seseorang yang bersumpah kepada selain Allah dengan selain Allah, maka sumpahnya itu tidak dianggap sebagai sumpah yang sah. Jadi, tatkala dia mengatakan demi Rasulullah, ini sebenarnya dia tidak sedang bersumpah. Karena sumpahnya keliru, sumpahnya tidak benar. Di dalam hukum syar'i, kata beliau apa tadi? La tan'aqidu bihil yaminu. Sumpah dengan selain Allah itu tidak akan pernah sah. Tidak akan dianggap sebagai sumpah yang sah. Ya, tidak dianggap sebagai sumpah yang sah. Maka tidak ada konsekuensi.
Ya, tidak ada konsekuensi apabila seseorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bersumpah dengan selain Allah, terus dia melanggar sumpahnya. Contoh misalnya, seseorang mengatakan demi Rasulullah, saya tidak akan pernah makan kebab. Nah, tidak akan pernah makan apa? Kebab misalnya. Baik. Setelah itu ternyata dia makan kebab. Dia wajib untuk membayar kafarah sumpah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena sumpahnya tidak sah. Ya, ini adalah kaidah dasarnya. Kemudian yang berikutnya, sumpah yang berikutnya adalah sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala kemarin kita tatkala membahas tentang nama-nama Allah, kita telah jelaskan bahwa nama Allah itu memiliki dua model, dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah nama yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang boleh untuk memiliki nama tersebut. Seperti nama apa? Allah, gitu ya. Ada nggak orang, boleh nggak orang disebut Allah? Nggak boleh. Jadi, adapun Rabb, kemarin kita sebutkan Rabb ada dua penggunaan. Rabb apabila diawali dengan alif lam, dan Rabb apabila dia tidak ada alif lamnya. Apabila ada alif lam, maka itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada alif lam, maka dia boleh untuk diidhafahkan kepada selainnya, ya, dan yang lain sebagainya. Taib, apabila nama itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bersumpah dengan selainnya. Itu dianggap sebagai sumpah yang sah. Apabila seseorang bersumpah dengan nama yang menjadi kekhususan Allah, maka sumpahnya dianggap sebagai sumpah yang sah. Kemudian yang kedua, apabila nama yang dia jadikan sebagai pengagungan dalam sumpahnya, nama yang disumpahi, ya, itu adalah nama yang bisa untuk Allah dan bisa untuk selain Allah. Contoh misalnya apa? Al-Hayyu, ya, kemudian Al-Aziz. Nah, ini boleh untuk Allah dan boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sah sebagai sumpah apabila diniatkan orang tersebut tatkala bersumpah adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila dia berniat bahwa nama tersebut selain Allah, maka sumpahnya tidak sah. Kembali kepada kaidah yang pertama tadi. Ya, hukum bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau seandainya ada orang yang bersumpah dengan nama Al-Aziz. Uqsimu bil Aziz misalnya. Atau uqsimu bir Rauf, aku bersumpah dengan Ar-Rauf. Apakah orang tersebut dianggap sumpahnya sebagai sumpah yang sah ataukah tidak? Jawabannya diperinci. Apabila nama Rauf tadi yang dia maksud adalah nama Allah, maka sumpahnya sah. Adapun apabila nama Rauf yang dimaksud adalah tetangganya, ada orang namanya Rauf, ya, maka sumpahnya tidak dianggap sebagai sumpah yang sah. Ya, ini perincian yang disebutkan oleh para ulama. Ini bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Kalau kita bahas cukup panjang ya. Mungkin untuk santri saja yang sudah pernah Anda jelaskan. Sifat bersumpah dengan sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat fi'liyah bagi Allah, dua-duanya adalah sah, dua-duanya diperbolehkan bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Iblis pernah mengatakan apa? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan qala fa bi'izzatika. Izzah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam satu hadis
disebutkan bahwasanya di antara sumpahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan wa muqallibil qulub, ya, demi zat yang membolak-balikkan hati, ya, demi zat yang bolak-balikan hati. Taib. Jadi ini hukumnya adalah diperbolehkan. Nah, sekarang ada orang-orang yang bersumpah dengan Al-Quran. Bolehkah bersumpah dengan Al-Quran? Bolehkah bersumpah dengan Al-Quran? Boleh atau tidak, Pak? Jawabannya adalah pendapat pertama ini, tidak diperbolehkan. Taib. Apa itu Al-Quran, Pak? Dulu pernah kita sebutkan, apa definisi Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah, atau bahasa Arabnya kalamullah. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Apa sifatnya Allah? Kalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kaidah mengatakan seseorang itu boleh untuk bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an merupakan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti bolehkah seseorang mengatakan demi Al-Qur'anul Karim? Boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh dengan ijma' para ulama. Jawabannya adalah diperbolehkan seseorang bersumpah dengan Al-Quran. Bahkan jumhur para ulama mengatakan apabila seseorang mengatakan demi mushaf Al-Quran dan yang dimaksud adalah firman yang ada di dalamnya, maka hukumnya adalah diperbolehkan juga. Bahkan para ulama kita mengatakan kalau seseorang bersumpah dengan Taurat, orang mengatakan demi Taurat, demi Injil, demi Zabur, boleh atau tidak? Boleh, karena semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas, yang dimaksud dengan Taurat, Injil dan Zabur adalah firman Allah yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya. Jadi ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang bersumpah dengan Al-Qur'an Al-Karim. Bersumpah dengan surat Al-Fatihah. Saya bersumpah dengan surat Al-Fatihah. Boleh atau tidak, Pak? Boleh, karena surat Al-Fatihah merupakan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang bersumpah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bersumpah dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak diperbolehkan. Meskipun itu adalah wahyu, tapi secara lafaz kalam bukanlah kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ini yang tadi sudah kita bahas, ucapan dari penulis. Beliau mengatakan wal halifu bi ghairillahi syirkun. Dan bersumpah dengan selain Allah itu merupakan bagian dari kesyirikan. Syirik besar atau syirik kecil ini, Pak? Besar atau kecil? Jawabannya diperinci. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Apa patokannya tadi? Kita katakan apabila orang yang bersumpah meyakini bahwa sesuatu yang dia sebutkan di dalam sumpahnya tadi setara dengan Allah, maka syiriknya syirik besar. Adapun apabila tidak, maka syiriknya merupakan syirik kecil. Taib. Dan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala memiliki konsekuensi yang kedua. Ini adalah konsekuensi yang pertama, yaitu kesyirikan. Konsekuensi yang kedua adalah la tan'aqidu bihil yamin. Sumpahnya tidak dianggap, ya, dia tidak dianggap bersumpah. Taib. Kemudian beliau melanjutkan wala budda. Nah, antum baca.
Hasbuk, barakallahu fiik. Wala budda an takuna al-yaminu. Antum mujibatan ya, enggak ada alif lamnya. Enggak ada. Mungkin yang benar punya ana ya. Wala budda an takuna al-yaminul mujibatu lil kafarah. Boleh antum perbaiki ya. Wala budda an takuna al-yaminul mujibatu lil kafarati ala amrin mustaqbalin. Jadi mujibatan di sini bukan khobar dari kana, bukan khobar dari takun. Khobarnya adalah ala amrin mustaqbalin. Ini jar majrur fi mahalli nasbin sebagai khobar dari takunu. Taib, kata beliau wala budda, dan harus, tidak boleh tidak berarti harus. Antakuna al-yaminul mujibatu lil kafarah, sumpah yang mengharuskan adanya kafarah. Jadi ada kafarah, namanya kafarah sumpah. Ala amrin mustaqbalin, yaitu sumpah yang berkaitan dengan perkara yang akan datang, ya, perkara yang akan datang. Taib. Jadi sumpah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila ditinjau dari kewajiban membayar kafarahnya, sumpah apabila ditinjau dari ada atau tidaknya kewajiban kafarah, maka terbagi menjadi dua. Ana ulangi. Sumpah apabila ditinjau dari ada atau tidak adanya kewajiban membayar kafarah ada dua. Yang pertama, sumpah yang ada kewajiban membayar kafarah padanya. Jadi sumpah yang kalau dilanggar ada kewajiban bayar kafarah. Yang kedua, ada sumpah yang tidak ada kewajiban membayar kafarah. Jadi tidak semua sumpah itu ada syariat atau berjalan lurus dengan syariat berupa kewajiban membayar kafarah. Sumpah yang ada kewajiban membayar kafarah padanya itu yang terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, apabila orang tersebut memiliki niat untuk sumpah. Kalau seseorang tidak berniat untuk sumpah, maka sumpahnya tidak ada kafarahnya. Jadi memang orang tersebut tatkala dia mengucapkan demi Allah, aku bersumpah, atau aku bersumpah demi Allah, memang dia berniat untuk sumpah. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaki yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kalian dengan sumpah-sumpah yang memang sengaja kalian niatkan untuk kalian jadikan itu sebagai sumpah. Ini yang pertama. Yang kedua, pelakunya tidak terpaksa di dalam bersumpah. Dia niat bersumpah, dan tatkala dia melafadzkan sumpah, sumpah itu tidak didasari atas keterpaksaan, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, sumpah yang mengharuskan adanya kafarah padanya, kriteria yang ketiga adalah di mana sumpah tersebut memiliki dua unsur utama. Yang pertama, pada perkara yang akan datang. Jadi dia bersumpah untuk perkara yang akan datang. Baik dia bersumpah untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Jadi kalau misalnya dia mengatakan demi Allah, besok saya akan lari lapangan 2 kali putaran. Ini dia bersumpah demi Allah, kemudian dia melakukannya atas dasar kesadaran, tidak ada unsur paksaan sama sekali, dan sumpahnya ala amrin mustaqbal, perkara yang akan datang, yaitu masih besok, berupa mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Seseorang mengatakan demi Allah, mulai sejak sekarang sampai seterusnya, ini kan ala amrin mustaqbal, sesuatu yang akan datang. Demi Allah, mulai sekarang sampai seterusnya, saya tidak akan memakan daging babi, daging
ayam, daging, kambing, dan yang lain sebagainya. Ini bukan anak yang sumpah loh, anak kan cuma etok-etokan. Jadi anak tidak terhitung. Taib, menerangkan. Nah ini ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini keterangan yang pertama, yaitu sumpahnya memiliki dua kriteria utama. Yang pertama adalah ala amrin mustaqbal, pada perkara yang akan datang. Kalau perkara yang telah berlalu bagaimana, nanti akan datang perinciannya. Yang kedua, pada perkara yang memungkinkan. Jadi tatkala dia bersumpah, sumpahnya itu berkaitan dengan perkara yang memungkinkan bagi dia untuk dia kerjakan atau dia tinggalkan. Ya, untuk dia kerjakan atau untuk dia tinggalkan. Kalau ternyata sumpahnya itu pada perkara yang tidak memungkinkan bagi dia, maka sumpahnya tidak sah, tidak dianggap sebagai sumpah yang sah. Demi Allah, masih besok, ala amri mustaqbal. Besok saya akan pindahkan Gunung Semeru ke Lampung, misalnya. Ini memungkinkan atau tidak? Tidak memungkinkan, maka sumpahnya tidak dihukumi sebagai sumpah yang sah. Ayo kamu sudah sumpah loh. Iya saya sumpah. Beneran? Iya saya beneran. Tanpa ada paksaan? Iya tanpa ada paksaan. Apakah sumpahnya sah? Tidak sah. Kenapa? Karena pada perkara yang tidak memungkinkan. Sebab sumpah yang dianggap sebagai sumpah yang sah, kata para ulama, harus pada perkara yang memungkinkan. Kalau sumpahnya pada perkara yang tidak memungkinkan, maka tidak dihukumi sebagai sumpah yang sah. Kemudian yang keempat, sumpah yang ada kafarahnya adalah apabila seseorang itu melanggar sumpahnya. Kalau seandainya tidak dia langgar sumpahnya, maka dia tidak punya kewajiban untuk membayar kafarah. Contoh misalnya, hari ini seseorang bersumpah, demi Allah besok saya tidak akan makan bakso sampai jam 6 sore. Ini sumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Atas kesadaran. Tidak ada paksaan, niatnya ada. Untuk perkara yang akan datang. Terus kemudian perkara yang mustahil atau bukan? Jawabannya bukan. Berarti sumpahnya sah atau tidak ini? Sah. Kalau seandainya besok sampai jam 6 dia tidak makan bakso, berarti dia punya kewajiban untuk bayar kafarah atau tidak? Tidak. Tapi jam 6 kurang 15 dia makan bakso. Jam 6 kurang 15 apa? Karena sudah nggak kuat. Akhirnya dia makan bakso. Maka dia punya kewajiban untuk membayar kafarah. Jadi apabila seseorang bersumpah dengan kriteria sumpah nomor 1 sampai nomor 3 tadi semuanya terpenuhi, maka sumpah tersebut adalah sumpah yang memiliki konsekuensi kafarah. Kalau seandainya dia langgar sumpahnya, maka dia punya kewajiban untuk membayar kafarah. Adapun apabila tidak, maka tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Taib, di sini ada catatan bahwa seseorang dianggap melanggar sumpah bila melanggarnya bukan karena dipaksa, lupa atau tidak tahu. Kalau seandainya orang mengatakan, demi Allah, sampai mulai malam ini sampai jam 6 besok saya tidak akan makan bakso. Ya, ini sumpahnya sah atau tidak, Pak? Sah, terpenuhi 3 syarat yang pertama tadi. Kalau sampai dia langgar, maka dia punya kewajiban untuk bayar kafarah. Nah, dia lupa. Kemudian ternyata besok pagi, besok siang ditraktir makan bakso. Ayolah, gas gitu ya. Kemudian setelah itu makan tam. Loh, kamu kan kemarin sudah sumpah. Apakah dia punya kewajiban bayar kafarah? Jawabannya tidak, karena dia melanggarnya itu karena lupa, ya, karena lupa. Ini poinnya. Berarti lupa itu enak ya, Pak? La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang kedua adalah dipaksa. Pokoknya saya sampai besok jam 6 mulai malam ini tidak akan makan bakso demi Allah. Kemudian besok siang digujeri orang 5, kemudian dijejeli apa? Bakso. Ini kan contoh, ngawur ya memang. Tapi ini kan contoh. Dalam kondisi semacam ini ma'asyiral muslimin, apakah dia punya kewajiban untuk membayar sumpah? Jawabannya tidak tahu. Demikian pula kalau dia tidak tahu.
Saya tuh nggak tahu kalau yang namanya bakso itu yang ini. Ya, tak kirain misalnya loh Pak, misalnya. Baik. Misalnya dia tidak mengetahui. Maka dalam kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai orang yang melanggar sumpah. Jadi melanggar sumpah yang mengharuskan ada kafarah apabila pelanggaran itu dilakukan dalam kondisi sadar, tahu dan juga tidak terpaksa. Baik. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah sumpah jenis pertama. Apa itu? Sumpah yang ada kewajiban membayar kafarah padanya. Yang kedua, sumpah yang tidak ada kewajiban membayar kafarah. Apa itu? Yang pertama, Anda mulai dari poin yang terakhir, yaitu yang diiringi insya Allah. Kalau seandainya Anda mengatakan, mulai malam ini sampai besok malam, di waktu yang sama, Ana bersumpah dengan nama Allah saya tidak akan makan bakso, insya Allah. Nah, kalau seandainya makan bakso, punya kewajiban bayar kafarah atau tidak? Tidak ada kewajiban membayar kafarah. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua adalah laghwul yamin. Laghwul yamin ada dua makna di sini yang Anda sebutkan. Yang pertama, ucapan sehari-hari seseorang meskipun tidak ada niat sumpah di dalamnya. Bapak-bapak kalau ketemu sama orang Arab itu sedikit-sedikit apa? Wallah gitu ya. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ladzid wallah ya. Ini enak banget demi Allah. Ini bukan niatnya untuk apa? Sumpah, tapi memang kebiasaan orang Arab tatkala ngomong itu ada bahasa-bahasa seperti sumpah. Ini yang disebut dengan laghwul yamin. Kata dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ini tidak ada kafarah sumpahnya, ya tidak ada kafarah sumpahnya. Yang kedua, pada perkara yang dia kira akan terjadi padahal tidak terjadi. Ini adalah laghwul yamin, tidak berniat untuk sumpah. Kemudian yang berikutnya, bukan tidak berniat untuk dusta, bukan tidak berniat untuk sumpah, tidak berniat untuk dusta. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah sumpah pada perkara yang telah lalu. Sumpah pada perkara yang telah lalu ada 3 model. Yang pertama, apabila sumpahnya tersebut berisi kebenaran dan juga kejujuran. Maka sumpah jenis ini tidak ada kafarah dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada kafarah dengan kesepakatan para ulama. Kamu sudah sarapan belum tadi pagi? Jawabannya misalnya dia mengatakan sudah. Demi Allah ya kamu udah sarapan ya? Sudah demi Allah. Nah ini dia memang pagi tadi dia sudah apa? Sudah sarapan. Tatkala ditanya sudah sarapan belum, dia mengatakan sudah. Sumpahnya ini untuk perkara yang telah lalu. Maka para ulama kita mengatakan sumpah yang jenis ini tidak ada kafarahnya dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena berisikan kebenaran dan juga kejujuran. Yang kedua, berisi kebohongan. Sumpahnya berisi apa? Kebohongan. Kamu tadi pagi sudah sarapan belum? Dia mengatakan sudah. Demi Allah kamu sudah sarapan ya? Demi Allah saya sudah sarapan. Padahal dia belum sarapan. Ini banyak orang seperti ini atau tidak, Pak? Banyak ya. Kadang-kadang ada ya. Jaim, jaga image. Baik. Nah, yang semacam ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah diistilahkan oleh para ulama atau diistilahkan dalam hukum syar'i dengan al-yaminul ghamus. Sumpah yang menjerumuskan seseorang. Kenapa disebut ghamus, menjerumuskan? Karena sumpah tersebut menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kesalahan dan juga dosa karena dia berdusta. Ya, kamu yang mukul temanmu atau bukan? Dia mengatakan bukan. Kamu berani sumpah? Ya, saya berani sumpah demi Allah saya tidak mukul fulan tadi. Nah, padahal dia sebenarnya apa? Mukul temannya. Maka sumpah ini namanya sumpah al-yamin al-ghamus. Jumhur para ulama kita, ada khilaf di kalangan para ulama, jumhur para ulama mengatakan sumpah ini tidak ada kafarahnya. Kalau seandainya ternyata dia terbukti memukul, setelah itu dilihat CCTV-nya, ternyata kamu beneran mukul. Setelah itu dia mengaku bahwasanya dia memukul temannya. Maka tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah menurut pendapat mayoritas
para ulama. Menurut pendapat mayoritas para ulama. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan 3 jenis sumpah yang tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah di dalamnya. Taib. Jadi sumpah itu ada 2. Yang pertama, sumpah yang ada kewajiban membayar kafarah di dalamnya, dan yang kedua, sumpah yang tidak ada kewajiban membayar kafarah di dalamnya. Yang ada kewajiban membayar kafarah itu hanya sumpah untuk perkara yang akan datang, baik dia akan mengerjakan atau meninggalkannya. Apabila dia bersumpah untuk perkara yang akan datang dalam perkara yang mubah dan bukan mustahil, kemudian dia langgar sumpahnya, maka sumpah tersebut memiliki konsekuensi pembayaran kafarah. Na'am, wallahu taala a'lam bissawab. Sudah adzan, kita adzan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tes. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, itu tadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan pembahasan macam-macam sumpah bila ditinjau dari kewajiban membayar kafarahnya. Ya. Jadi kalau seandainya Anda mengatakan saya bersumpah besok saya akan membaca buku 20 halaman misalnya. Ya, saya bersumpah besok saya akan membaca buku sebanyak 20 halaman. Apakah saya punya kewajiban untuk membayar kafarah? Jawabannya? Saya punya kewajiban bayar kafarah atau tidak? Kalau tidak dikerjakan, apabila sumpahnya
apa yang disumpahi dia tidak dia kerjakan, maka dia punya kewajiban untuk membayar kafarah. Dalam artian apabila sumpahnya dilanggar, maka punya kewajiban untuk membayar kafarah. Apabila tidak, maka tidak. Kalau seandainya Anda mengatakan, saya bersumpah demi Allah, saya tadi sore sudah makan misalnya. Apakah sumpah ini adalah sumpah yang memiliki hukum kewajiban membayar kafarah ataukah tidak? Jawabannya tidak. Jadi pembedanya sangat jelas ya. Kalau untuk sumpah yang ada kewajiban membayar kafarah itu apabila sumpah itu untuk perkara yang akan datang. Sedangkan apabila sumpah itu untuk perkara yang telah lalu, yang telah berlalu, baik itu berupa kedustaan ataukah kejujuran, maka sumpah tersebut tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini ada yang mau tanyakan jamaah? Ibu-ibu ada yang mau tanyakan? Silakan. Gimana? Saya tidak akan menunggu sampai kiamat. Sampai kiamat. Ya kalau hidup sampai kiamat ya, Pak. Para ulama kita mengatakan, nanti kita akan bahas hadisnya. Nabi SAW mengatakan, dari Abdurrahman ibnu Samurah, Nabi SAW mengatakan, "Idza halafta ala yaminin." Apabila engkau bersumpah atas suatu sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha. Lantas engkau melihat bahwa selain poin yang kamu sumpahi itu ternyata lebih baik, fakaffir an yaminik, maka gugurkanlah sumpahmu wa'til ladzi huwa khair. Dan kemudian datangilah perkara yang lebih baik. Jadi tatkala seseorang mengatakan, tatkala seseorang punya masalah dengan orang lain, kemudian dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pernah menegurnya sampai hari kiamat. Jelas ini yang pertama adalah gimana Pak? Yang pertama ini adalah bagian dari kemaksiatan. Kenapa kemaksiatan? Karena seseorang itu hanya boleh menghajar saudaranya maksimal berapa hari Pak? 3 hari. Lebih dari itu hukumnya tidak diperbolehkan. Ada perkara yang buruk yaitu menghajar lebih dari 3 hari. Ada perkara yang baik yaitu memulai dengan salam, memulai komunikasi, bertanya dan yang lain sebagainya. Tatkala seseorang bersumpah dengan A, ternyata dia mengetahui sebenarnya yang baik itu adalah B. Kan begitu ya? Dia mengetahui bahwasannya mendiamkan saudaranya sesuai dengan sumpahnya itu tidak baik. Kemudian dia tahu bahwasannya yang baik itu adalah berbicara, komunikasi dengan orang yang punya masalah dengan dia. Maka kata Nabi jelas, beliau katakan fakaffir an yaminik, bayarlah kafarah atas sumpahmu. Jadi orang itu diperintahkan oleh Nabi tidak boleh meneruskan sumpahnya. Jadi dia harus gugurkan sumpah dia, kemudian dia harus untuk melakukan apa yang lebih baik dari apa yang telah dia sumpahkan tersebut. Jadi kalau ada orang mengatakan ini, kalau seandainya ada ya, mungkin ada ya. Dulu anak pernah ngisi kajian di salah satu masjid, jamaahnya bilang sama anak, Ustadz, saya pernah punya masalah dengan, bukan begitu. Kalau seseorang pernah punya masalah dengan seseorang, kemudian dalam hati dia memaafkan, tapi dia masih belum menerima. Ini aneh, dia sudah memaafkan tapi dia masih belum bisa menerima. Kemudian dia bersumpah dia tidak akan pernah mau untuk melihat muka dia. Subhanallah, ini sampai segitunya. Itu pertanyaan umum disampaikan di dalam forum. Subhanallah. Dalam kondisi semacam itu, sumpah yang semacam ini sumpah harus digugurkan. Apabila seseorang mengetahui ada perkara yang lebih baik dari sumpah dia, maka sumpah tersebut harus dibayar kafarahnya, harus dia lakukan apa yang menjadi perkara yang lebih baik. Contoh misalnya, saya bersumpah mulai dari malam ini sampai 2 hari yang akan datang saya tidak akan makan. Nah ini sumpah ini, mana yang lebih baik, dia makan atau dia tidak makan?
Jawabannya dia makan. Maka berlakulah sabda Nabi SAW, fakafir an yaminik. Bayarlah kafarah atas sumpahmu, kemudian waqtil ladzi huwa khair. Pilihlah, datangilah perkara yang lebih baik. Jadi dalam kondisi tadi, orang yang melakukan hal tersebut, sumpahnya adalah sumpah yang sah sebagai sumpah, akan tetapi dia punya kewajiban untuk membayar kafarah. Ya, punya kewajiban untuk membayar kafarah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi? Gimana? Pertanyaan bagus. Bayar kafarahnya dengan apa? Bayar kafarahnya dengan yang ada di dalam poin nomor 615 di dalam kitab. Belum kita bahas. Nanti pekan depan insyaallah kita bahas. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Memberi makan 10 orang fakir miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dengan porsi dan jenis makanan yang standar sesuai dengan kalian makan. Biasanya kita makan pakai apa, Pak? Nasi, sayur, lauk, sambal. Berarti itu yang kita kasih kepada 10 orang. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka. Kita kasih 10, kita pilih 10 orang, kita kasih pakaian yang menutup aurat, pakaian yang menutup aurat, bukan singlet doang. Singlet cari yang 5 ribuan murah, pakaian yang menutup aurat. Baju celana 35 ribuan semua ya. Kali 10 350. Baik, terus au kiswatuhum au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak. Ini 3 ini opsi. Kalau dia mau, dia boleh memberikan makan. Kalau dia mau, dia boleh tidak memberikan makan, tapi dia memberikan pakaian. Kalau dia tidak mau memberi makan, tidak mau memberi pakaian, dia memerdekakan budak. Ya. Kemudian faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau seandainya dia tidak mau mengerjakan 3 ini, atau dia tidak mampu, nggak ada uang untuk ngasih makan, tidak mampu, untuk belikan baju tidak mampu, apalagi memerdekakan seorang budak. Ustaz, saya main game ini ada budaknya ini, saya perdekakan. Masuk atau tidak? Tidak, ya, tidak berkaitan. Ini harus bayar juga ini. Beli budaknya ini bayar. Kenapa? Yang ada beli-belinya itu Roblox ya katanya. Kan Roblox ya. Roblox. Katanya game. Anak nggak pernah main sama sekali, nggak pernah tahu apa itu game. Tapi anak dikasih tahu bahwa kalau mau punya ini dia harus beli. Nah, dia punya game, di dalam gamenya dia punya rumah, di rumahnya itu ada banyak budak. Dia merdekakan 10. Nah, ini tidak berkaitan, tidak boleh, nggak berlaku sama sekali. Terus kalau dia tidak bisa melakukan 3 hal ini, maka dia beralih kepada yang kedua, yaitu apa? Puasa selama 3 hari. Ada khilaf apakah berturut-turut ataukah tidak. Jelas nggak, Pak? Ini caranya. Jadi kalau seandainya dia bersumpah tadi ternyata sumpahnya tidak baik, ya, maka dia harus gugurkan sumpahnya, kemudian dia harus datangi perkara yang lebih baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Sudah cukup, Pak? Ada lagi? Ibu-ibu dulu ya, Pak. Silakan. Oh, berarti yang materi dulu. Masih materi atau bukan, Pak? Masih materi, silakan. Bagaimana dengan satu? Ada 2 pertanyaan, Pak. Ini bukan satu pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah sumpah itu harus dipersaksikan kepada orang lain? Jawabannya tidak. Apabila seseorang bersumpah sendirian, maka sumpah itu berlaku untuk dia, tidak harus dipersaksikan kepada orang lain. Kalau dia sendirian, tengah malam misalnya, perutnya sakit, habis tadi makan bakso. Contohnya bakso terus nih. Jangan bakso lah, mie ayam. Habis makan apa? Mie ayam. Terus tengah malam dia mengatakan, demi Allah saya besok 2 hari ke depan, 2 hari saya tidak akan makan mie ayam lagi, demi Allah. 2 hari yang berikutnya dia mikir, kemarin saya sebenarnya sudah sumpah, tapi hari ini ditraktir makan mie ayam. Oh, tapi kan nggak ada yang tahu. Terus akhirnya dia makan mie ayam. Wajib bayar kafarah? Wajib bayar kafarah. Meskipun yang tahu cuma
Cuma dia. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kalau sumpahnya di dalam hati, jawabannya tidak dihukumi. Sumpah yang belum diucapkan di lisan tidak masuk ke dalam bagian sumpah yang terikat sampai dia lafadzkan. Kalau dilafatkan baru terikat. Kalau tidak di dalam hati maka tidak. Dia mikir, gitu ya. Kalau diucapkan ya, contohnya diucapkan. Ini misalnya anak membahasakan bahasa hati seseorang. Pokoknya sesuk-sesuk nih aku bakal mangan mie ayam, nek sambel oke. Nah ini memang tarik ulur ya Pak ya. Tapi kalau selama masih dalam hati, maka itu tidak masuk ke dalam kategori, tidak tercatat. Hukum tidak tercatat selama dia masih di dalam hati. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi silakan Bu. Saya sendiri kondisi karena saya belajar di sekolah umum. Contoh hari ini sekolah ada kegiatan monografi yang seharusnya Gimana? mau lagi Pelan-pelan Bu. Jangan cepet-cepet. Ditunggu karo bojone kok insyaallah. Ora balik dhisik. Saya sering terjebak dalam kondisi makan dua sama karena betul. Kenapa? Gini Pak, karena kami sekolah umum dan semua yang ada di situ rata-rata kami lakukan. Contoh, hari ini saya mengajar di sekolah kami mengadakan maulid Nabi dan sebetulnya tidak dicontohkan. Kenapa saya harus hadir? Pertanyaan begitu. Satu, Pak Ustadz, saya ketika dengan absen. Kalau saya tidak absen berarti saya alfa dan saya meninggalkan gaji yang sudah saya terima. Kemudian yang kedua, saya hadir di situ tempatnya berbeda Pak Ustadz. Ada tempat khusus dan saya selalu meninggalkan saya di kantor, saya ke kantin dan seterusnya. Apakah saya sudah terhitung hadir dalam kegiatan tadi atau saya sudah berusaha besar dan kafaratnya apa begitu kan? Terima kasih. Baik. Gimana? Puasa setahun. Baik. Mungkin baik barangkali ya kita khususkan waktu ini kan bulan-bulan yang berkaitan tentang Maulid Nabi ya. Mungkin kita bahas pekan depan apa ya? Satu pembahasan khusus, majelis khusus yang berkaitan dengan Maulid Nabi, apa dalil yang biasa digunakan, terus kemudian bagaimana pemahaman yang benar mungkin perlu untuk kita pahami juga. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita sepakat semua yang melakukan Maulid Nabi atau yang tidak melakukan Maulid Nabi, semuanya sepakat bahwa Maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh 3 generasi utama. Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, semuanya tidak pernah melakukannya. Kan begitu ya, ini menjadi kesepakatan semua kaum muslimin, baik itu yang merayakan atau yang tidak. Berangkat dari sinilah kemudian para ulama menyatakan bahwa proses perayaan tersebut merupakan perayaan yang tidak diperkenankan secara hukum syar'i, masuk ke dalam kategori perkara yang baru di dalam agama, kebid'ahan. Sekarang jadi hukum berbeda dengan contoh kasus. Untuk menghukumi kasus terkadang kita harus mengetahui kondisi realnya bagaimana. Kalau ternyata kita bisa menghindar secara maksimal, tidak ikut serta sama sekali, maka yang semacam itu tentunya tidak dianggap. Artinya seseorang tidak dianggap masuk ke dalam kategori proses perayaan. Ana berikan contoh sederhana. Besok Maulid Nabi, kan begitu ya, hari libur. Kalau seandainya besok ada orang yang libur, besok adalah hari Maulid Nabi. Terus pemerintah dalam rangka perayaan Maulid Nabi meliburkan. Terus ternyata kita libur dan kita ikut libur. Apakah kita termasuk bagian dari orang yang turut serta merayakan Maulid Nabi? Jawabannya, kan kita senang. Kan kita senang. Gimana Pak? Itu dia. Jadi di dalam hukum syar'i ada sesuatu itu yang perlu untuk kita bedakan karena ada beda. Dan ada sesuatu yang harus kita samakan karena itu sama. Tatkala seseorang bisa mengetahui titik di mana dia tidak masuk ke dalam kategori orang yang merayakannya, ikut untuk memeriahkannya, maka tentunya tidak. Misalnya besok adalah
jam yang seharusnya digunakan untuk belajar diganti satu acara pembukaan, terus kemudian apa lagi biasanya? Baca Al-Quran, terus kemudian joget-joget ada nggak biasanya? Nggak ada ya? Kadang-kadang kan ada kan? Rebana-rebanaan, rebana-rebanaan, terus kemudian apa lagi biasanya? Nggak pernah ikut-ikutan soalnya. Sholawatan, bagi hadiah, naik panjat pinang nggak ada biasanya? Nggak ada. Campur Agustus. misalnya ini perayaan. Tatkala seseorang masuk, ada dua hal di sini. Apakah dia masuk niatnya untuk merayakan, ataukah dia masuk niatnya untuk sesuatu yang lain selain merayakan? Maka dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Tatkala kita ditanya, Ustadz, saya sebagai orang yang kapan kemarin itu? Mungkin jamaah yang tanya sama ya. Saya sebagai kepala dusun, kepala desa atau kepala dusun, ada yang nanya. Ada ya? Nggak ada, bukan sini ya. Ana lupa kemarin. Terus kemudian Ana setiap kali ada acara Ana diundang karena Ana sebagai kepala dusun atau kepala desa itu Ana lupa lewat WA. Trigading ya? Baik. Terus kemudian setelah itu apakah Ana harus hadir? Ini beda dengan kasusnya guru. Kalau guru masuk kemudian dia bisa melakukan aktivitas selain itu, dia masuk bukan karena acara tersebut, tapi karena ada kewajiban untuk memiliki jam, kemudian dia hadir melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai guru, bersih-bersih dan sebagainya. Ini beda dengan orang yang memang dia tidak punya aktivitas di tempat tersebut, tidak punya kegiatan di tempat tersebut, maka jawabannya akan berbeda. Anak katakan dengan orang tersebut nggak boleh hadir. Jadi meskipun dia sebagai kepala desa, dimaksimalkan bagaimana caranya supaya tidak hadir. Kemudian kalau seandainya harus hadir, maka hadir untuk mengingkari kemungkaran. Ana rasa proses mengingkari kemungkaran ini bukan sesuatu yang mudah. Maka kesimpulannya tetap satu, yaitu diusahakan untuk tidak hadir. Jadi semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, sama seperti orang rewang. Orang rewang itu kadang-kadang kita kalau punya keluarga rewang, kemudian dalam prosesi rewang itu kan ada musiknya, kemudian ada campur baur laki-laki dan perempuan. Jadi ada kalanya kita melakukan sesuatu bukan karena ingin campur baur atau mendengarkan musiknya, tapi ada sesuatu yang berbeda, yang lain yang kita niatkan untuk kita tunaikan sebagai kewajiban kita terhadap saudara kita membantu dan yang lain sebagainya. Selesai kita gugurkan kewajiban kita pergi, kita pulang kembali. Jadi ada dua hal yang bisa kita bedakan karena memang dua tujuannya adalah berbeda. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau memang bisa untuk tidak hadir, maka tidak hadir. Toh cuma 1 jam dalam 1 tahun, kan begitu. Kalau memang bisa untuk tidak hadir ya, kita tidak hadir karena di situ ada unsur kemaksiatan, bisa untuk kita tidak hadir, kita izin dengan alasan A, B, C dan yang sebagainya, maka itu yang lebih baik. Terus bagaimana nanti dengan perhitungan gajinya? Tinggal kita kalkulasikan saja. 1 hari kan sudah ada hitungannya biasanya. Di hari itu yang kita tidak hadir, maka kita sedekahkan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Yang semacam itu juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ya Pak? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.